warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Mangleh, ketemu lagi di channel YouTube Cerita Mangleh, tempat cerita wong hebat. Dan hari ini yang akan bercerita dengan Mangleh adalah sosok yang juga hebat. Beliau adalah Bung Muhammad Nasir SSI. Beliau ini adalah sosok politisi yang kita tahu menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, juga kesehariannya punya beragam usaha. Nanti kita akan mendengarkan cerita menarik tentang ini. Kita sapa dulu beliau. Apa kabar Bung Muhammad Nasir? Alhamdulillah baik. Ya? Alhamdulillah baik Anda. Ya. Badan kelihatannya fit seperti itu. Iya, insya Allah. Apa rasanya bisa sehat, bugar seperti ini? Ya, jadi sebenarnya sudah sederhana saja. Mangleh, yang pertama kita cukup istirahat. Yang kedua, pola makan kita jangan sampai terlambat. Apalagi kalau kita ada penyakit mah, gitu kan? Itu. Lalu yang ketiga, ya olahraga dengan teratur. Ngomong-ngomong olahraga, beliau juga ternyata punya hobi olahraga. Iya. Hobi olahraganya? Olahraga kita yang paling utama adalah badminton. Badminton. Sejak kapan sih hobi olahraga ini? Kalau yang rutinnya itu di 2016 kita. 2016, sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Sampai sekarang masih ditekuni? Alhamdulillah, sampai sekarang kita hampir setiap hari. Hampir setiap hari badminton. Pertanyaan ini, kenapa sih masih harus sibuk olahraga? Iya, yang pertama dengan kita berolahraga menjaga stamina tubuh ini bisa maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan berolahraga kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain, bisa ngumpul dengan pejabat-pejabat yang lain, bisa ngumpul. Karena dengan berolahraga badminton ini membaur. Jadi tidak ada batas antara kawan kita, ada yang di jabatan struktural, jabatan politik, lalu mereka yang di bisnis, yang di angkatan dan lain, dan kita juga tentunya di sini untuk meningkatkan keakraban. Jadi intinya banyak manfaatnya ya. Banyak manfaatnya. Bukan saja sekedar untuk sehat ya. Betul. Silaturahmi. Bung Nasir. Ini tertarik kalau selama ini kita akan melihat sosok Bung Nasir ini sebagai sosok yang sudah sukses ya. Insya Allah, amin. Alhamdulillah. Tapi banyak ini yang belum tahu siapa sih sebenarnya Nasir dulu kan. Makanya dulu Mangleh mungkin bisa diceritakan sekilas tentang profil Bung Nasir nih. Iya. Jadi kita dulu Mangleh waktu SMP memang sudah terbiasa dengan kegiatan organisasi. Waktu SMP kita dulu masih di Lahat, kita sudah menjadi ketua OSIS waktu itu kan. Dan alhamdulillah di SMA juga kita aktif berorganisasi, di OSIS juga. SMA di mana? Waktu itu di Babatoman, Musik Banyuasin, dan juga pindah ke Muhammadiyah 1 Palembang. Kita tamat tahun 98. Alumni SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Dan selain kita berorganisasi, kita juga waktu itu sudah ikut kegiatan bisnis. Jadi pada tahun 97 kita masih kelas 2, kelas 3 SMA, kita udah ikut di perusahaan keluarga kita, yaitu perusahaan CP Rudi Apriyadi. Yang bergerak dalam bidang distributor pupuk. Sudah ikut di situ. Motivasinya apa sih waktu itu? Yang pertama itu adalah kita membiasakan diri dengan berbisnis. Yang kedua ya dalam rangka pemenuhan kebutuhan kehidupan. Artinya sejak jadi pelajar sudah mulai ikut bisnis. Waktu kuliah kabarnya di Fakultas MIPA Unsri ya? Iya, jadi waktu 98 tamat kita langsung tes ikut UMPTN. Alhamdulillah kita terpilih di jurusan matematika Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Waktu itu. Mangleh. Jadi ngomong-ngomong soal bisnis yang sudah dimulai sejak SMA tadi ya? Iya, betul. Belajar sampai sekarang masih ditekuni bisnisnya? Alhamdulillah masih. Termasuk kalau saat ini saya berada di Geraha kilometer 7 ini punya Bung Nasir. Iya. Ini luar biasa. Alhamdulillah punya kita. Jadi kita memang waktu kuliah kita sudah membiasakan diri untuk melakukan kegiatan bisnis bekerja sama dengan pihak-pihak yang ada, terutama di pemerintahan, Pemkab Banyuasin, Pemkab Muba. Lalu kita juga bekerja sama di pihak sekolah-sekolah. Waktu itu kita mengikuti pengadaan baju-baju kaos anak-anak
sekolah. Ada yang baju olahraga, ada yang baju pramuka. Iya, seragam, ya. betul. Waktu itu kita kerjasamakan dengan konveksi yang ada di Pak Jo, CP Dwi Payana waktu itu. Kita masih ingat ya. Yang direkturnya Pak Alwanto. Iya, selain kita di bisnis pupuk waktu itu. Pupuk. Konveksi. Kita ikut semua. Jadi Mang Leh. ya. Iya. Mana ada peluang. Kalau saat ini yang masih digeluti apa saja nih? Kalau sekarang kita sudah fokus untuk melakukan kegiatan usaha gedung ini saja. Usaha gedung ya? Gedung saja. Ada 2 tempat kabarnya? Iya, alhamdulillah kita punya 2 tempat di Talang Jambe, Geraha Bandara Insani, dan di sini di KM7, Geraha KM7. Ada pemikiran yang melatar belakangi kenapa harus bergerak di bidang penyewaan gedung seperti ini waktu itu? Jadi waktu itu kita kan menyelenggarakan kegiatan resepsi pernikahan adik kandung kita. Nah, di salah satu tempat yang mana tempatnya itu menurut kita kurang representatif, ya kan? Biayanya cukup tinggi, tempat parkirnya tidak nyaman gitu, tidak tersedia katakanlah, parkirnya di jalanan. Parkir terbatas dengan budget yang lumayan menurut kita gitu kan. Lalu ada terbersih pikiran kita, artinya ini kalau kita lakukan kegiatan bisnis seperti ini kayaknya maju gitu kan. Itu awalnya. Jadi alhamdulillah dengan sedikit-sedikit kita punya lahan, punya tanah, punya keluarga ini kan. Kita kita minta untuk mereka kerjasamakan. Waktu itu kan kita belum beli kan, kerjasamakan, dan alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit sudah mulai kita bebaskan. Iya, jadi jalur Mang Leh ini menjadi salah satu alternatif penyewaan gedung ya, karena di sini saya lihat Geraha kilometer 7 ini cukup representatif. Insya Allah bisa datang langsung ke sini lah. Insya Allah ya, langsung pemasaran ya. Langsung pemasaran gitu ya. Bung Nasir, orang terkadang kan takut ketika harus memulai usaha. Belum lagi berpikir bagaimana kalau nanti sudah berjalan, biasanya banyak tantangannya. Tapi sejauh ini bagaimana Bung Nasir? Memang yang namanya usaha kan tidak semuanya berjalan dengan lancar gitu kan. Namanya bisnis kan pasti juga ada masalah. Nah, sejauh mana kita bisa mengatasi masalah-masalah inilah ini menjadi suatu tantangan buat kita. Jadi waktu dulu kita juga pernah ngikutin tender-tender di pemerintahan. Pernah juga waktu kita dapat tender, tahu-tahu ini ada masalah pada saat pelaksanaan kegiatan, sehingga kita juga harus rugi. Dan ini memang kita harus siap, Mang Leh. Kalau kita mudah nyerah, mudah mundur, ya memang susah kalau. Jadi intinya kita harus memang berjiwa besar, gitu kan, berani menerima tantangan, berani menanggung risiko, dan kita tetap optimis ke depan bahwasanya kita mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang datang. Perlu skill atau keahlian tersendiri? Betul, keahlian itu penting. Yang pertama adalah kalau kita ingin melakukan kegiatan bisnis ini, berkomunikasi. Komunikasi. Jadi dengan terbentuknya jaringan-jaringan atau kawan-kawan yang ada, inilah sebenarnya yang membuka peluang kita untuk bisa mempromosikan bisnis kita, bisa untuk mengkerjasamakan bisnis kita. Seperti itu. Itu yang paling utama. Komunikasi itu sangat terbantu ketika seseorang itu aktif juga di organisasi. Saya lihat ini di kurikulum vitae Bung Nasir ini cukup aktif di organisasi. Itu terasa juga ya? Terasa, sangat terasa. Jadi dengan kita ikut berorganisasi, kita sudah sudah paham bagaimana cara memperlakukan konsumen, Jangan sampai nanti pada saat kita berinteraksi, wong tersinggung, wong ndak baik perasaan kan ndak enak gitu kan. Nah, dengan adanya itu alhamdulillah itu. Nah, Bung Nasir, Anda kan sekarang sudah jadi anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Betul. Masih punya waktu untuk ngurusi usaha-usaha seperti itu? Ya, jadi Mang Leh, kita kan punya karyawan cukup banyak ya. Jadi kita punya karyawan 30 personil, 30 orang yang ada di sini di KM7 dan di bandara. Nah, dan di sini juga kita harus menyampaikan apa yang menjadi job description masing-masing teman-teman yang ada di sini. Jadi kita ada bagian pemasaran, kita ada bagian perawatan, ada bagian listrik, gitu kan, ada bagian jaga malam gitu kan, dalam hal ini keamanan atau satpam. Nah, inilah yang kita kasih instruksi, yang kita kasih pola bekerja sehingga ini bisa
lancar gitu. Kuncinya tinggal mengorganisir. Ini. Manajemen organisasi. Manajemen organisasi. Dan selama ini nggak ada kendala kan? Alhamdulillah. Tapi memang harus tetap dalam pengawasan. Tetap dalam pengawasan. Tetap dalam pengawasan. Tidak bisa bisnis ini dilepas begitu saja. Itu kunci. Itu kunci. Kunci ya. Tetap dalam pengawasan. Tetap dalam pengawasan. Meskipun sistemnya sudah dibentuk. Betul, Bang Le. Nah, ini yang kadang-kadang kita lalai ketika dianggap sudah jalan, kita lupa dalam pengawasan. Betul. Itu yang kadang-kadang membuat kita gagal. Penting itu, Bang Le. Bung Nasir, kita bicara nih soal posisi Bung Nasir sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuasin. Okay. Sebagai apa di situ, di komisi apa? Anggota Komisi 4 kita. Komisi 4 berarti pembangunan ya? Enggak, kalau Komisi 4 itu membidangi pendidikan, kesehatan dan sosial. Oke. 3 bidang. Nah, ini kalau tidak salah dari 2019 sekarang hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. September nanti 3 tahun. Nah, cerita 3 tahun menjadi anggota dewan dulu, Mang Leh, mungkin bisa mengambil inspirasinya. Jadi apa yang jadi tantangan, apa yang jadi hal yang menarik ketika kita sebagai anggota dewan? Oh ya, jadi banyak, Mang Leh, yang bisa kita ambil hikmahnya sebagai wakil rakyat di sini. Yang pertama adalah sejauh mana kita mengemban amanah kita ini. Jadi pada saat kita bulan September 2019 lalu dilantik, diambil sumpah jabatan, dan kita menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang kita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana salah satunya ditentukan di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, gitu kan? Kita ada di sana. Yang mana fungsi kita sebagai anggota dewan ada 3. Yang pertama fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan juga penyusunan perda. Nah, disitulah yang fokus kita sebagai anggota dewan. Nah, mestinya kita sebagai anggota dewan harus maksimal dengan fungsi menjalankan 3 fungsi itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Itu yang mesti kita lakukan. Dari 3 fungsi itu mungkin bisa menjadi menjadi permenungan sejauh mana sih teman-teman yang berposisi di anggota dewan khususnya di Banyuasin menjalankan 3 fungsi itu? Ya, jadi memang selama ini yang kita perhatikan itu teman-teman ini kurang menyadari bahwasanya duduk sebagai anggota dewan itu merupakan amanah yang luar biasa tingginya. Mengapa saya katakan demikian? Kita mendapat amanah sebagai wakil rakyat, dan ini diatur dalam undang-undang, bahkan undang-undangnya Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18 ayat 1 ayat 2. Undang-undang tertinggi. Undang-undang tertinggi kita. Betul. Gitu kan? Yang dimana dinyatakan bahwasanya provinsi itu memiliki DPRD provinsi, kabupaten kota memiliki DPRD kabupaten kota, gitu kan? Yang mana pada pasal 1 menyatakan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari provinsi, kabupaten, kota yang menjalankan kegiatan pemerintahannya sesuai dengan azas otonomi. Gitu kan? Di situ ada kita. Di situ ada kita. Jadi sayang kalau kita punya amanah ini adalah landasan undang-undang dasar kita dan tidak kita maksimalkan. Kayak gitu. Pertanyaannya, kenapa tadi ada sejumlah rekan-rekan kita di dewan yang tidak bisa memaksimalkan fungsi itu? Apakah dalam tanda petik belum paham fungsi itu, atau ada hal lain itu? Jadi banyak faktor mungkin. Banyak faktor. Yang pertama di sini yang kita perhatikan adalah faktor pengalaman dalam organisasi. Dalam organisasi ini penting, Yang pertama itu. Yang kedua, faktor lingkungan. Jadi lingkungan tempat kawan-kawan berkumpul, tempat kawan-kawan bergaul, ini mungkin kurang mendukung, kurang support terhadap apa yang menjadi menambah kinerja sebagai anggota dewan itu. Nah, yang ketiga ada lagi masalah yang lain, adalah tidak ada keinginan untuk belajar. Nah, ini mestinya kan walaupun kita pengalaman tidak ada, katakanlah lingkungan yang kurang bagus, tapi kalau ada keinginan untuk belajar, menambah pengetahuan, mohon maaf galak baco, Mang Leh, ya mudah-mudahan kita bisa sebenarnya. Bisa, sederhana. Asal galak belajar. Apalagi zaman sekarang ini semua tersedia. Tinggal mau apa tidak. Iya. Nah, Bung Nasir, saya melihat di sejumlah media ini kan pemikiran-pemikiran Bung Nasir ini
luar biasa. Iya, iya. Terutama ketika bicara katanya bagaimana tata kelola pemerintahan. Nah, Iya. kalau berandai-andai ada yang mendorong Bung Nasir untuk menjadi salah satu pemimpin di sebuah kabupaten atau kota, memang apa yang mau dilakukan oleh Bung Nasir sih? Iya. Jadi begini ya, Bang Lea. Sesuai dengan apa yang sudah menjadi amanah, cita-cita bangsa negara kita, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan ini, Bang Lea. Pembukaan ya. Alinea keempat. Iya, Alinea keempat kan, yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Baru yang keempat ikut dalam perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial. Jadi artinya ada 4 cita-cita luhur bangsa ini yang mesti kita emban sebagai amanah, ya kan? Baik kita diwakil rakyat atau sebagai pemimpin kepala daerah. Katakanlah kalau kita bicara masalah kepala daerah. Nah, turunan dari pembukaan Undang-Undang Dasar inilah nanti kita akan lakukan dalam bentuk tata kelola pemerintahan, tata kelola keuangan. Nah, dalam rangka untuk pemerataan pembangunan yang ada di tempat kita. Betul. Untuk akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, apa yang dilakukan oleh kepala daerah ini, apa manfaatnya untuk masyarakat. Seperti itu, sederhana sebenarnya, Bang Leh. Ya sederhana. Tinggal nanti kita cari landasan-landasan sehingga ini tidak berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan. Kalau mau kita jelaskan banyak landasan-landasannya. Itu, Bang Leh. Sesuai dengan teknisnya yang mana? Teknisnya macam mana? Iya. Oh, iya. Nah, sekarang ini menurut Bung Nasir, tata kelola pemerintahan yang saat ini dikehendaki itu yang seperti apa, kan gitu? Kadang-kadang hampir setiap kepala daerah kan mendeklar saya sudah menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan tata kelola. Tapi faktanya di sisi lain masyarakat juga menemukan hal-hal yang masih dirasa kurang. Nah, itu idealnya seperti apa sih, Bung Nasir? Jadi saya bilang tadi kan bahwasanya tata kelola keuangan dan tata kelola pemerintahan dalam rangka untuk akuntabilitas dan transparansi, terciptanya masyarakat yang adil dan merata. Demi kesejahteraan rakyat, itu kan? Itu kan intinya itu, ya. Nah, di sini kita harus memahami apa yang menjadi komponen-komponen dalam pembangunan ini. Nah, komponen pembangunan ini yang pertama adalah itu merupakan pendapatan kita harus tahu dulu. Jadi potensi-potensi pendapatan terkait dengan untuk pembangunan itu apa saja? Pendapatan daerah. Pendapatan daerah harus tahu dulu kita. Lalu yang kedua, baru setelah pendapatan ini kita rangkum, kita alokasikan untuk pembangunannya. Pembangunannya kemana saja? Iya, yang harus dibangun. Nah, artinya pada saat kita ingin mengukur pembangunan mana saja yang akan kita lakukan, tentunya kan pendapatan ini kan menjadi landasan. Jangan sampai kita melakukan pembangunan ini kita tidak paham bahwasanya potensi kita itu hanya sebesar ini. Katakanlah kita punya potensi hanya 10, tapi untuk pembangunan yang 20, nah ini kan sesuatu yang mustahil, jomplang gitu. Sederhana saja. Di sini kan diatur. Kalau kita ingin tata kelola keuangan yang baik, artinya kita mesti memahami yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Itu penting. Lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Nah, lalu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Tata Kelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Nah, setelah itu kita nanti ada peraturan pemerintah. Turunan dari sini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Gitu. Sebagaimana yang sudah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Nah, turunan dari peraturan pemerintah ini ada Permendagrinya. Permendagrinya ya. Jadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 itu tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini mesti kita runut dari peraturan yang tertinggi, dari undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, peraturan mendagrinya, sampai kepada tingkat peraturan bupatinya. Gitu. Jangan sampai nanti kita ada yang terlewatkan di sini. Nah, mengapa teman-teman kadang-kadang ada masalah di kemudian hari? Karena
komponen, salah satu komponennya mungkin terlewatkan sehingga dia tidak paripurna gitu data yang dikumpulkan kayak gitu. Ini luar biasa. Benar, ini cukup memahami tentang tata kelola keuangan. Nah, ini menjadi inspirasi kalau kita diamanai oleh rakyat ini untuk menjabat jabatan tertentu, ya harus ngelotok kering. Yang penting mau belajar. Nah, balik lagi ke soal apalah tadi pengelolaan tata kelola keuangan daerah. Ya. Tadi disebutkan kita harus tahu nih pendapatan daerahnya seperti apa, betul. bisa merencanakan program pembangunan seperti apa. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan nih Bung Nasir, terkadang kan orang beralasan, yo kami ini kan daerah ndak pulau kayo, pendapatannya kecil, yo wajar bae ini kan kasarnya. Iya. Nah, bagaimana ketika Bung Nasir melihat ada orang yang berargumentasi seperti itu, pasrah dengan kondisi? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin analogi ya, Mang Le ya, sebenarnya semut di dalam lubang pun bisa hidup. Oh iya, betul, itu kan kira-kira analoginya gitu kan. Betul. Artinya apalagi kita sebagai manusia yang luar biasa, hidayah dari Allah yang Maha Kuasa, diberikan semua potensi gitu kan. Selagi kita mau berjuang, insya Allah ini bisa, gitu kan. Namun terkadang sejauh mana perjuangan kita, gitu kan. Nah, memang yang perlu dipahami komponen-komponen di sini kan banyak. Mang Le ya, tadi kita bicara masalah pendapatan. Pendapatan kan terbagi 3 pendapatan daerah. Yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Inilah tadi yang disebutkan oleh Bapak tadi. Pendapatan asli daerahnya kecil. PAD. Nah, itu baru satu komponen. Satu komponen. Iya, satu komponen. Lalu yang kedua adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer dari pusat. Nah, transfer ini terbagi juga berbagai macam. Ada perimbangan itu terbagi 3, dana perimbangan namanya. Dana perimbangan terbagi 3. Yang pertama dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil. Ini sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, gitu kan. Nah, lalu ada pendapatan daerah yang lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, sebenarnya sejauh mana kita bisa meng-create ini kan kita kan harus ada create value. Iya, sehingga berdampak maksimal untuk pendapatan. Nah, sebagai contoh kemarin gini, Mang Le ya. Saya waktu 2019 dilantik. Waktu 2019 dilantik, pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuasin hanya 200 miliar. 200 miliar. Ini kan komponen pertama tadi, PAD. Lalu 2019 naik menjadi 203. 2020-nya. Nah, setelah 2020 berjalan, kita kan selalu mempressure pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah agar mereka meningkatkan PAD-nya. Mengapa harus meningkatkan ke PAD? Karena sesuai dengan struktur PAD yang ada saat ini, Banyuasin sangat kecil, yaitu di angka 7,94% dari porsi APBD. Cuma 7,94%. Jadi kalau sesuai dengan data yang diambil oleh BPS, jadi kan ada 4 tingkatan pendapatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Yang pertama adalah sangat kecil, yang kedua kecil, yang ketiga menengah, dan yang keempat tinggi. Dan ini masuk kategori sangat kecil. Sangat kecil itu di bawah 25%. Rasio di bawah 25% dari APBD itu sangat kecil. 25 sampai 50 itu kecil, 50 75 menengah, 75 ke atas tinggi. Nah, kita berada pada sangat kecil. Kita bisa naik ke kecil pun 25% ke atas udah top. Top banget. Namun yang terjadi saat ini memang kebanyakan di Sumatera Selatan sangat kecil gitu. Makanya kita minta agar Badan Pendapatan Daerah untuk menggenjot PAD ini karena potensi-potensinya kan cukup banyak, luar biasa. Alhamdulillah, Mang Le, di 2021 ini PAD Kabupaten Banyuasin dari 203 jadi 228. Wow, luar biasa. Naik 25 miliar. Naik 25 miliar. Nah, pertanyaannya, kok bisa gitu loh? Apa yang salah ketika kemarin tidak bisa? Jadi makanya kan kita tadi sampaikan dengan Mang Le 3 fungsi anggota dewan tadi, pengawasan, keuangan, dan penyusunan perda. Jadi pengawasan ini salah satunya adalah untuk mengawasi sejauh mana kinerja pemerintah daerah dalam hal ini OPD yang berkaitan dengan
pendapatan asli daerah. Dalam hal ini Bapenda. Artinya ketika fungsi itu dimaksimalkan Iya. berdampak ke berdampak. Luar biasa berdampak. Karena pada saat ini gagasan kita sampaikan di forum yang resmi, di paripurna, di musrenbang, di reses, dan ini langsung dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dispenda. Beliau langsung turun ke lapangan. Salah satu contoh waktu itu mereka langsung sidak ke ruko-ruko yang ada usaha sarang walet. Yang saat itu tidak ada kontribusi untuk PAD. Alhamdulillah jangka waktu berapa bulan kemarin 300 juta rupiah. Itu baru satu titik. Ini luar biasa. Jadi di luar Mangleh, tadi kita bisa berkesimpulan ketika fungsi anggota dewan dijalankan dengan maksimal, ini bisa berdampak ke kesejahteraan masyarakat, termasuk kinerja pemerintahan. Kinerja pemerintah daerah. Iya. Nah, Bung Nasir, sebenarnya masih banyak nih yang ingin ini, tapi kita dibatasi oleh waktu. Mungkin ada semacam statement closing yang bisa disampaikan ke dulur Mangleh, sehingga ini bisa menjadi inspirasi bagi dulur Mangleh. Iya. Terima kasih ya Mangleh ya. Jadi kita sebagai anggota dewan ini kan memang mestinya melakukan apa yang sudah menjadi amanah kita secara maksimal. Sayang karena untuk menjadi anggota dewan itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi saya waktu 2009 dulu pernah juga calon dan belum sempat terpilih. Itu 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah 2019 baru kita berkesempatan terpilih. Artinya jangka waktu 10 tahun itu luar biasa kita persiapannya. Kita harus menyiapkan dana, menyiapkan jaringan gitu kan, menyiapkan apa namanya kekuatan di infrastruktur partai. Nah, setelah kita jadi, mestinya ini jangan kita sia-siakan gitu. Marilah kita lakukan apa yang sudah menjadi amanah ini. Yang pertama adalah untuk kebaikan kita, keluarga kita, partai kita, dan terutama untuk masyarakat yang ada di kabupaten yang kita wakili. Seperti itu. Itu aja. Baik. Maksimalkan. Iya, intinya. Ini setuju dengan Bung Nasir, orangnya energetik dan berusaha memaksimalkan apa yang menjadi potensi. Iya. Dulu malah demikian cerita kita dengan Bung Nasir, mudah-mudahan menginspirasi, dan kita akan berjumpa lagi dengan cerita-cerita yang menarik lainnya. Salam. Terima kasih. Terima kasih, Mangleh. Ya, alhamdulillah.